Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh menikmati hari baru, hari yang terakhir di minggu yang berjalan ini, Sabtu 12 Agustus 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman. Suara Tuhan biarlah Tuhan selalu perdengarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan yang hendak kami baca, dengar di pagi hari ini, biarlah itu akan menjadi bagian kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan di pagi hari ini adalah berhala yang tidak berguna. Saudara-saudara, celakalah orang yang percaya dan yang menyembah berhala. Karena berhala adalah benda mati yang diciptakan manusia. Berhala memang indah dan menarik hati karena bersalutkan emas dan perak. Mengapa manusia menyukai berhala? Karena manusia cenderung realistis. Dia lebih suka terhadap yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Berhala dipandang magis dan manusia dapat mendikte, manusia dapat mengatur untuk memenuhi keinginannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 115 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa berhala memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara. Mereka memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar. Memiliki hidung tetapi tidak dapat mencium bau. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin berhala dapat melakukan keajaiban untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia? Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah, pencipta dan pemberi nafas hidup manusia, berada di dalam bait-Nya. Walaupun tidak kelihatan, namun oleh banyak pengalaman mujizat Tuhan Allah yang dialami oleh bangsa Israel, yang dinyatakan dalam tabut perjanjian, yang ada dalam ruang maha kudus di bait Allah, maka Nabi Habakuk mengingatkan bahwa Tuhan berada di dalam bait-Nya yang kudus. Karena itu, segenap bumi, artinya semua manusia harus berdiam di hadapan-Nya. Bukan berbicara kepada berhala-berhala yang tidak berguna karena tidak bernyawa. Apakah selama ini kita memberi prioritas lebih kepada materi, uang, jabatan, hobi,
dan tawaran dunia lainnya daripada kita mengutamakan Tuhan Allah. Atmosfer di media sosial sangat menarik dan hampir membuat kita tidak pernah lelah, tidak pernah membuat kita bosan. Hidup kita hampir seluruh waktu tersita mengikuti berita di media sosial yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Kita lebih percaya kepada apa yang ditulis di media sosial. Kita lebih mementingkan media sosial daripada kita mementingkan waktu dan kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan kita di hari ini mengingatkan agar supaya kita memprioritaskan waktu dan perhatian kepada firman Tuhan. Karena tujuan semua kegiatan dan usaha kita, termasuk ketika kita menggunakan media sosial, supaya hidup bahagia, senang, dan sejahtera. Firman Tuhan juga mengingatkan, apapun yang kita lakukan di luar Tuhan Allah, semuanya sia-sia. Nabi Habakuk mengatakan, berhala adalah pengajar dusta, dan Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa, Dia memberikan kita pengajaran di bait-Nya yang kudus. Karena itu, saudara-saudara, berdiam dirilah di hadapan-Nya. Nantikanlah pengajaran-pengajarannya yang membawa kepada kehidupan. Kepadanya kita dapat membawa beban. Kita dapat membawa segala pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan lewat doa. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan mendoakan apa yang kita usahakan, pasti Tuhan Allah akan menjawab menurut waktu dan caranya Tuhan. Sambil menantikan Tuhan Allah menjawab menurut waktu dan kehendaknya Tuhan, layanilah Dia dengan sungguh, apapun tantangannya, karena orang benar akan hidup oleh imannya. Kita percaya bahwa ketika kita akan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah boleh menyatakan kasih kepada kami semua lewat firman Tuhan yang boleh kami baca dan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Kau akan menolong kami supaya kami memiliki hati yang mencintai Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, untuk selalu mau ada di hadirat Tuhan, selalu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, diberkatilah kami semua di sepanjang hari ini. Kami sebagai anak-anak, kami sebagai pemuda remaja, kami sebagai orang dewasa, kami sebagai orang tua lanjut usia. Biarlah di dalam keberadaan kehidupan kami selalu mau mengandalkan Tuhan, dan kami mau selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini hamba berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, bahkan mereka yang mendengar, mereka yang mengikuti siaran Renungan Harian Keluarga yang disiarkan oleh Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru lewat channel YouTube yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berikan kepada mereka ketegaran hati di dalam menghadapi
tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati mereka yang berhari ulang tahun, apakah itu hari ulang tahun kelahiran ataupun itu hari ulang tahun perkawinan. Biarlah sukacita kebahagiaan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami menopang dalam doa untuk Ketua Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru yang kekasih Bapak Pendeta Handri Mekidenga Master Teologi, yang saat ini Tuhan dia terbaring lemah tidak berdaya di rumah sakit Pancaran Kasih. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, jamahan tangan kasih-Mu kepada hamba-Mu ini, biarlah dia boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, makanan, minuman, obat-obatan diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Keluarga yang terus menemani, Tuhan beri kepada mereka kekuatan bahkan kesehatan. Bahkan juga Tuhan bagi semua anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Biarlah tangan kasih Tuhan yang akan menjamah mereka semua, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa untuk jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru yang sedang dalam persiapan untuk merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-58 tahun. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati seluruh panitia yang ada. Bahkan juga Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat yang ada, supaya kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan nama Tuhan yang dimuliakan di sana. Karena itu ya Tuhan, ya Allah kami, diberkatilah kami semua di dalam keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya. Kami mau taruh perjalanan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, dimanapun kami berada, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, terus tetap menjadi bagian kehidupan kami. Inilah kami semua ya Tuhan, kami yang berdoa, kami yang memohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kehidupan kami semua, kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa dan firman di pagi hari ini. Biarlah firman menguatkan kita untuk kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.